Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Ika Ayu Razida dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak bullying yang terjadi pada mental anak. Bullying sendiri dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penindasan atau risak. Nah, artinya bullying sendiri yaitu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan biasanya dilakukan secara terus-menerus. Pengertian bullying sendiri yang lebih spesifiknya yaitu perilaku agresif yang menyebabkan korbannya terluka atau merasa tidak nyaman baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Jenisnya pun bermacam-macam, mulai dari bullying verbal, bullying yang non-verbal, agresi, relasional, hingga cyberbullying. Untuk mengatasinya, peran orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar sangat dibutuhkan. Nah, bullying verbal dan bullying non-verbal ini biasanya sering terjadi di lingkungan sekolah dasar biasanya yang sering terjadi bullying non-verbal dan bullying verbal ini. Nah, perilaku bullying sendiri memiliki dampak negatif yang cukup banyak bagi korban yang mengalami bullying tersebut. Nah, di antaranya yaitu gangguan mental, terus mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, gangguan tidur, depresi, rendah diri, cemas yang berlebihan, keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri, sehingga yang paling parahnya yaitu menyebabkan seseorang bisa bunuh diri. Ini juga menyebabkan anak yang mengalami bullying tersebut memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Anak bisa menjadi pelaku bullying diantaranya karena kemampuan adaptasi yang buruk terhadap lingkungannya, pemenuhan eksistensi diri yang kurang, harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan. Di aspek lain dalam kehidupannya, bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Nah, tujuannya tadi kan untuk menyakiti orang lain. Nah, kadang bisa dipicu karena anak ini tidak suka dengan anak lain, mungkin karena entah dia pintar atau anak ini memiliki sifat yang pendiam, sehingga mudah sekali untuk anak yang memiliki jiwa yang lebih kuat ini untuk melakukan bullying tersebut. Nah, mungkin dampak lain lagi yang dirasakan oleh anak-anak ini yang mungkin akan terjadi ketika dia di lingkungan sekolah yaitu menjadi pemalu atau penakut sehingga sulit untuk melakukan interaksi sosial seperti kepada temannya atau kepada gurunya, karena mungkin dia merasa menjadi tidak percaya diri begitu karena sudah ada yang membuli dia sebelumnya. Anak-anak korban bullying umumnya akan mengalami perasaan marah, sedih, tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan seolah-olah terisolasi dari lingkungannya sendiri. Nah, di sini ada caranya nih, gimana caranya mencegah bullying? Gimana sih caranya? Nah, untuk yang pertama yaitu memberikan dukungan kepada anak. Jadi ketika anak ini dibully atau mungkin ada yang mengejek, sebaik mungkin kita harus memberikan pengertian atau memberikan dukungan kepada anak ini supaya dia tidak menjadi pemalu dan tidak menjadi penakut. Dan yang kedua yaitu menjadi panutan yang baik. Yang ketiga yaitu membekali anak dengan pengetahuan tentang bullying. Nah, untuk membekali anak ini banyak ya orang tua yang kurang mengerti dengan maksudnya pembekalan kepada anak ini, karena banyak sekali orang tua yang kurang paham tentang membekali anak dengan pengetahuan bullying. Yang keempat yaitu mendirikan komunitas stop bullying. Ini bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang memiliki kemampuan untuk melakukan
konseling kepada anak. Yang kelima yaitu ajarkan anak untuk melawan bullying. Maksudnya melawan di sini bukan berarti harus seperti contoh misalkan anak yang membuli tadi memukul. Nah, bukan berarti kita mengajarkan bahwa kalau kita dipukul kita harus memukul dia gitu. Enggak. Sebaiknya kita mencontohkannya seperti kalau kamu misalkan dibully, kamu sebaiknya diam atau kalau kamu tidak diam, kamu bisa melaporkan ke orang yang lebih dewasa di sekitar kamu. Misalnya, kalau dia berada di lingkungan sekolah, ya berarti kepada gurunya, atau dia bisa bercerita kepada BK yang ada di sekolah. Nah, yang keenam yaitu membiarkan anak melakukan hobinya. Nah, ini penting sekali karena banyak sekali orang tua yang seperti menginginkan anaknya untuk kamu harus melakukan ini loh, kamu harus ini loh supaya kamu ini gitu. Sebaiknya kita melihat dulu kemampuan anak. Misalnya, oh anak ini seringnya menggambar, oh anak ini sering menyanyi atau suka olahraga. Nah, kita bisa melihat kemampuan anak dari apa yang dia lakukan sehari-hari. Jangan pernah memaksa anak untuk melakukan sesuatu hal yang dia tidak suka. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan penuh kasih sayang di rumah. Nah, bagaimana kalau sudah lingkungan penuh kasih sayang di rumah? Nah, bagaimana kalau sudah terjadi bullying? Pastinya ada cara untuk mengatasi bullying tersebut. Nah, cara mengatasi bullying yang ada di sekolah biasanya yang pertama yaitu sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan sekolah. Ini biasanya dilakukan kepada wali murid untuk pemahaman sosialisasinya gitu. Jadi nanti bisa dipahamkan kepada anaknya ketika di rumah. Yang kedua yaitu sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban. Ini lebih kepada kalau misalnya di sekolah mungkin guru BK-nya lebih paham, guru BK-nya lebih intens untuk mengetahui anak didiknya. Kadang kan ada anak yang misalnya ketika dia dibully dia takut untuk bercerita karena nanti si pembuli tadi akan lebih membuli dia ketika dia menceritakan hal yang terjadi kepada BK yang ada di sekolah. Begitu. Yang ketiga yaitu membuat kebijakan terkait aksi perundungan. Yang keempat yaitu memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Nah, maksudnya kan seperti misalnya anak ini sudah dibully tapi dia tidak mau menceritakan atau dia tidak terbuka untuk mau bercerita kepada BK yang ada di sekolah. Nah, sepertinya kan kalau misalnya anak ini dibully pasti ada sifat yang menunjukkan mungkin dia penakut atau sering menyendiri atau bahkan tidak punya teman. Nah, sebagai guru BK yang ada di sekolah punya inisiatif untuk menanyai atau mungkin mencari tahu bahwa anak ini kenapa ya kok sering sendiri atau tidak punya teman gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan anti perundungan. Mungkin ini bisa dilakukan dengan cara saling mengenal satu sama lain. Jadi lebih menjelaskan bahwa perundungan atau bullying ini tidak baik dilakukan atau mungkin bisa diberikan hukuman ketika ada anak yang melakukan bullying. Begitu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.